Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Al-Irsyadul Hikmat dari kelas T03 dengan NIM 20820991 akan membawakan sebuah materi dengan judul Kebebasan Beragama dan Hak Minoritas di Indonesia. Dengan narasumber Muhammad Isnur, Ketua Divisi Advokasi YLBHI. Beliau mengatakan, salah satu pola yang terus diwariskan dari masa lalu terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan ini adalah adanya persekusi terhadap orang yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda dengan kebanyakan orang. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat religius, dengan religiusitas itu ditunjukkan dalam Konstitusi Undang-Undang 1945 yang meletakkan ketuhanan sebagai aspek dasar dari negara. Konstitusi menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Dan di sebelah kiri adalah data jumlah penduduk Indonesia menurut Databox mulai dari tahun 2010 sampai 2050 yang dipuncaki oleh Muslim dengan mayoritas dan kedua oleh Nasrani dan Hindu dan seterusnya. Isnur menjelaskan bahwa di Indonesia, masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan mengemuka di berbagai ranah kehidupan. Masalah tersebut bisa hadir di lingkungan rumah, lingkungan warga, ruang ibadah, bahkan hingga ruang kerja. Ia mencontohkan bagaimana persekusi tersebut eksis bahkan pada sejarah agama-agama besar di dunia. Misalnya pada zaman Musa, ia dipersekusi oleh Firaun dan pengikutnya. Juga pada Yesus, ia dipersekusi oleh umat Yahudi dan di Yerusalem. Hingga zaman Muhammad, ia pun mengalami persekusi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy yang menyembah berhala. Masalah persekusi tersebut terus berlanjut hingga saat ini. Isnur memaparkan fakta persekusi dengan mengangkat kejadian terhadap kaum Syiah Sampang, masyarakat Ahmadiyah di Cikesik, Kuningan, dan Lombok, atau bahkan persekusi terhadap kelompok Lia Eden dan Gavatar. Isnur menambahkan, beberapa persekusi tersebut justru dilakukan lewat aparat negara dan menggunakan pula instrumen legal. Dalam dunia pekerjaan, tak jarang beberapa perusahaan menghalang-halangi pekerjanya bila sang pekerja ingin menunaikan kewajiban ibadahnya. Bahkan kemarin kita lagi ramai-ramainya oleh trending yang ada di Indonesia, yaitu boycott JNE, yang ketika pada saat itu mereka membuka lowongan pekerjaan sebagai kurir motor di Tamiang Layang dengan mencantumkan persyaratan yaitu mewajibkan beragama Islam, yang mana hal itu telah mencoreng hak asasi manusia sebagai hak kebebasan beragama. Untuk mengatasi gesekan ini, maka hadirlah hak asasi manusia beserta instrumen-instrumennya. Dalam instrumen HAM sendiri ada porsi khusus mengenai hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang mana hak ini berupaya menjamin setiap orang bebas beragama dan berkeyakinan dimanapun, kapanpun, dan pada situasi apapun, ujar Pak Isnur. Beliau menjelaskan bahwa dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan terdapat pembelahan kebebasan, yakni kebebasan internum, yaitu bebas pada diri internalnya, dan kebebasan eksternum, bebas pada manifestasi luarnya. Untuk kebebasan internum, ia tak dapat dikekang atau dibatasi oleh siapapun dan pada keadaan apapun. Namun untuk kebebasan eksternum, ia dapat dibatasi selama ia merangsek kebebasan orang lain, yaitu mengganggu ketertiban umum dan alasan pembatasan HAM lainnya yang diakui oleh internasional. Setelah Isnur memaparkan secara naratif nih materi mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan di dunia perburuan, beberapa peserta kalabahu guru pada saat itu bertanya kepada Mas Isnur, yaitu misalnya kalau di Aceh dengan diberlakukan syariat Islam sampai ada hukuman cambuk, potong tangan, dan seterusnya, apakah itu bentuk dari kebebasan beragama juga? Tanya Ilvan.
Terus Mas Isnur menjawab pada saat itu, mau seaneh apapun ajaran agama yang ada, entah itu nyuruh bunuh diri, mengkafirkan orang lain, memotong tangan orang atau ajaran lainnya, selama ia masih ada di pikiran, ia tidak bisa dilarang dan diberangus. Beda ceritanya bila ia dimanifestasikan dalam bentuk tindakan. Maka di sini negara lewat aparat kepolisian harus hadir menindak, baik melanggar dan mencegah warganya untuk melakukan tindakan yang dapat merenggut hak dan kebebasan orang lain. Jawab Mas Isnur nih. Nah, jadi cukup sekian aja kebebasan beragama dan hak minoritas di Indonesia, teman-teman. Untuk lanjutnya bisa komen di bawah ya. Jadi kita bisa saling berdiskusi. Terima kasih.